Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita awali pertemuan kita di subuh ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai hari ini, dan kita awali dengan menunaikan salat subuh berjamaah di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima salat yang telah kita tunaikan, dan semoga aktivitas kita di hari ini dibimbing oleh Allah sehingga menjadi aktivitas yang lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hari ini kita telah masuk pada tanggal 2 Rajab 1437 Hijrah. Ini bulan yang sangat penting, bahkan disebutkan oleh Al-Quran ada petunjuk langsung yang diberikan oleh Allah supaya kita memperkuat amalan di bulan ini. Bahkan nanti kemudian dijelaskan dan ditafsir kembali oleh Rasulullah SAW mengenai bulan dimaksud. Anda bisa temukan itu di Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 36. Quran surah 9 At-Taubah atau Al-Bara'ah ayat 36. Saya bacakan cepat ya untuk mengingatkan saja karena kajian kita fokus di Riyadhus Shalihin. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Ada ayatnya. Sungguh kata Allah, jumlah bulan dalam setahun yang ditetapkan oleh Allah itu dalam ketentuannya di kitabnya itu ada 12 bulan. Jadi setahun ada 12 bulan. Pernyataan setahun ada 12 bulan, Bapak Ibu kiranya akan sulit menemukan di kitab manapun kecuali di Quran. Setahun 12 bulan. Dan kalimat bulan di dalam Quran yang menunjuk pada waktu disebut dengan syahrun itu. Syahrun, jadi ada bulan dalam bentuk fisikal, itu disebut dengan qamar namanya. Jadi kalau qamar itu fisiknya, ya, alhamdulillah. Qamar fisiknya. Misal Quran surah ke-10 ayat ke-5. Ya, Yunus ayat ke-5 itu. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Ya, dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan memantulkan cahaya. Dan pernyataan ini pun cuma di Quran. Kitab lain tidak ada. Ya, kitab lain tidak ada. Matahari bersinar, bulan memantulkan cahaya. Itu benda fisiknya. Tapi kalau hitungan waktunya yang dalam 4 pekan itu 29 atau 30 hari itu disebut dengan syahrun. Nah, kata syahrun di Quran itu terulang sebanyak 12 kali. Ya, di setahun ada 12 bulan, bulannya disebut dengan syahrun ya secara waktu, kemudian kata syahrun di Quran terulang sebanyak 12 kali. Insyaallah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Itu ditetapkan oleh Allah sejak mulai mencipta langit dan bumi. Jadi sejak diciptakan langit dan bumi akan sebegitu. Ya, jumlahnya 12 bulan dalam setahun. Baik. Nah, di antara 12 bulan ini ada 4 nanti yang ditetapkan oleh Allah sebagai bulan haram. Ya, bulan al-haram. Hati-hati ya. Bulan haram al-haram. Ya. Apa 4 bulan ini? Nanti ditafsir kemudian di hadis Al-Bukhari. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 3197. Az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini, waktu itu akan terus berputar, beredar, tidak akan kembali. Jadi kalau Anda tidak berbuat baik hari ini, itu tidak akan berulang, rugi Anda. Ada kesempatan untuk sedekah, tidak ada gunakan, rugi. Ada kesempatan untuk ibadah sunnah, tidak ada gunakan, rugi. Ada kesempatan untuk salat tahajud, Anda gunakan nonton bola misalnya, tidak akan berulang.
Hari ini akan hilang, besok sudah berganti. Ya. Demikian Allah sudah menetapkan. Ya. Kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak diciptakan langit dan bumi seperti itu waktu. Ya. Makanya kalau Anda tidak gunakan waktu ini dalam kebaikan, ruginya luar biasa. Apalagi yang tidak beriman. Maka turun ayat wal 'ashr innal insana lafi khusr. Sungguh kata Allah demi waktu yang selalu kita lalui. Asr itu bukan sore ya, ingat. Asrun itu bukan sore. Asrun itu setiap saat yang kita lalui, setiap masa yang kita lewati itu asrun. Orang Arab mengatakan al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap waktu yang kita lalui, setiap detiknya itu disebut dengan asar. Nah, kata Quran, demi waktu yang selalu kita lalui, setiap manusia itu punya potensi rugi. Rugi. Ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Satu, ya. Awas hati-hati ya. Jadi yang tidak beriman itu rugi hanya menggunakan waktunya. Karena tidak jadi ibadah. Ya, tidak jadi ibadah. Ya, Anda bayangkan misalnya, orang diberikan waktu 4 tahun jadi ibadah. Misal, walaupun dia belum balik. Ya, menghafal Quran, Masya Allah. Dia sudah ke masjid, misal. Ada orang diberikan 40 tahun tidak beriman. Tidak beriman, maka terbuang waktunya. Dunianya bisa bahagia, tapi kebahagiaan itu kan terhenti dengan kematian. Kalau Anda sudah meninggal, tidak ada istilah kaya miskin lagi. Tidak ada istilah hebat dengan tidak lagi. Tidak ada istilah pimpinan dengan bawahan lagi. Selesai semua. Selesai. Tinggal kita pulang kepada Allah. Nah, bekal iman itu yang dibawa. Bekal iman. Dunia terhenti. Selesai. Motor tidak ikut. Mobil tidak ikut. Rumah terhenti. Semua selesai. Bahkan baju pun tidak ikut. Selesai semuanya. Yang ikut itu kalimat iman yang menyertai dalam penggunaannya. Itu yang naik ke atas. Nah, makanya orang yang tak punya iman itu rugi semua kehidupannya. Rugi. Ya. Dan yang punya iman pun belum tentu selamat. Illal ladzina amanu, belum selesai kalimatnya. Wa amilus shalihat. Karena ketika Anda ingin mendapatkan tempat kembali yang baik, syarat pertama masuk ke surga itu tidak hanya iman, tapi bersanding dengan amal saleh. Kalimat surga pertama di Quran, di Al-Baqarah ayat 25 itu, posisi paling kanan sebelah atas, ya. Wa basyiril ladzina amanu. Tidak cukup sampai situ. Wa amilus shalihat. Annahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya. Berikan kabar pada orang-orang, kabar gembira pada orang-orang beriman dan beramal saleh. Tidak cukup dengan iman saja, mesti dengan amal saleh. Baru dengan amal itu ditunjang oleh iman yang baik bisa menghadirkan surga dalam kehidupan abadi kita. Jadi kalau Anda kaya di dunia, meninggal selesai kayanya. Tapi kalau Anda kumpulkan amalan, walaupun dikatakan miskin menurut manusia di dunia, amalan akhiratnya kaya, abadi Anda, karena tidak ada meninggal di akhirat nanti. Tidak ada meninggal lagi. Ya. Maka rugi kalau kita lewatkan itu. Nah, kata Nabi SAW, sejak mulai diciptakan itu Allah sudah tetapkan waktu tidak akan kembali. Yang paling menarik, as-sanatu 12 syahran. Setahun ada 12 bulan, kata Nabi. Minha arba'atun hurum. Ya. Dari 12 bulan ini, 4 bulan hurum. Apa saja? Thalatha mutawaliyah. 3 berurutan. 3 berurutan. Dzulqa'dah. Ya, ingat bukan Dzulqa'dah ya. Bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'idah, bukan Dzulqa'idah. Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Kedua, Dzulhijjah. Ketiga, bukan Muharram, Al-Muharram. Ya, Al-Muharram. Pelan-pelan, Al-Muharram. Yang keempat, Rajabun Mudhar, ma baina Jumada wa Sya'ban. Kata Nabi, bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumada, bukan Jumadi, bulan Jumada dan Sya'ban. Ya, kita sudah masuk ke bulan Rajab ini. Apa yang harus kita lakukan? Ayat Qurannya belum selesai. Nabi menjelaskan Rajab termasuk bulan haram. Apa yang harus kita lakukan di bulan haram ini? Lanjutkan ayatnya At-Taubah 36 itu. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan sekali-kali, kata Quran, ingat bentuknya nahi. Nahi itu larangan. Kalau sudah dilarang berarti sama hukumnya dengan larangan yang lainnya. Jangan dekati zina, jangan mabuk, jangan tinggalkan sholat, jangan ria. Ini jangan Anda zalimi diri Anda di bulan itu dengan berbuat maksiat. Jangan bermaksiat. Jangan bermaksiat. Ya. Maka coba kita berlatih, berevaluasi diri di awal bulan ini untuk bisa bermuhasabah. Ya, coba tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Ya. Karena ini perintah Allah dalam bentuk larangan. Kemudian menjadi fitrah dalam kehidupan. Anda bisa bayangkan ya, orang jahiliyah saja
bahkan sebelum datang Nabi, itu kalau punya sudah sampai ke bulan Al-Hurum, yang 4 bulan ini, mereka punya kesepakatan bahkan yang tak tertuliskan. Tindakan kriminal terhenti. Yang biasa bertempur, gencatan senjata. Biasa berperang, selesai di bulan itu. Bulan itu aja. Ya. Kalau ada yang mau berkelahi, tidak dilakukan. Kalau ada yang ngolok-ngolok, nanti saya balas setelah selesai bulan haram, saya balas lagi. Ini unik tuh. Sebulan enggak tuh. Ya. Biasa mabuk, Masya Allah. Pokoknya semua keburukan itu mereka hentikan. Ya, selama bulan haram. Anda bayangkan, orang jahiliyah saja yang diutus Nabi untuk memperbaiki akhlaknya, di bulan-bulan haram, mereka meninggalkan perbuatan buruk. Masa Anda yang sudah dikeluarkan dari jahiliyah kembali ke masa jahiliyah? Orang jahiliyah pun tidak melakukannya. Ya. Orang jahiliyah di bulan haram, mereka meninggalkan perbuatan buruk. Maka Anda yang sudah diberikan kenikmatan iman dan Islam serta nabinya, masih melakukan perbuatan buruk. Maka lebih daripada jahiliyah. Ya. Karena itu, dimulai di hari ini, coba kita lihat, ayo kita mulai tepikan, coba dicek dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Mata ini sejak diberi kesempatan melihat, sudah berapa maksiat dilakukan. Setidaknya hari ini coba Anda tahan. Besok kemudian Anda tahan. Kemudian Anda tahan. Biasakan lihat yang baik-baik. Ya. Masih ingat fungsi mata apa? Ibu lebih baik. Melihat yang baik-baik. Bukan cuma melihat. Kalau melihat, hewan pun melihat. Kucing pun melihat, mana ikan punya saya, mana ikan punya tuan saya. Tapi dia tidak bisa bedakan saat akan memakannya. Ya. Baiknya, manusia tidak, manusia beda. Lihat yang baik-baik, yang tidak baik jangan lihat. Katakan yang baik-baik, yang tidak baik, diam aja kalau nggak bisa berkata yang baik. Ya. Demikian sampai ujung kaki. Maaf, barangkali kita dipilih untuk hidup sampai dengan Rajab ini, belum datang ajal kita sesuai ketentuan Allah. Karena saking sayangnya Allah kepada kita, saya berikan waktu untuk menghilangkan maksiat. Ayo, sebelum meninggal. Karena ada sementara saudara-saudari kita tidak mendapatinya. Saat saudara-saudari kita tidak mendapatinya, Anda diberikan kesempatannya, Anda tidak gunakan juga untuk memperbaiki diri. Masya Allah, mau sampai kapan lagi? Masih tenggelam dalam keburukan. Karena Anda, kita belum tentu hidup sampai Ramadan. Karena itu mumpung masih bulannya baik, ayo gunakan. Ramadan itu kita persiapkan, tapi Anda belum tentu sampai. Ya, termasuk saya, kita semua. Ya. Baik. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Ya, ingat kita akan pulang dan kita tidak bisa memilih kapan pulang. Ya, kita tidak bisa memilih. Mau Anda duluan, saya belakangan bisa terjadi. Ya, bisa ditukar. Saya belakangan, Anda duluan, bisa juga itu terjadi. Baik. Kita lanjutkan ke kajian kitab kita. Kalau sudah yang jelek-jeleknya keluar, nanti saya antarkan ke sini ya. Kita buat mukaddimah kecil dulu supaya agak nyambung. Di sini simpulnya. Perhatikan sini. Ini di sini ada sesuatu yang jelek. Ya. Yang jelek itu lawannya apa? Baik. Buruk itu lawannya baik. Lawannya baik. Ya, Allah menciptakan segala hal umumnya berpasangan. Quran surah 51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala hal kami ciptakan umumnya berpasangan supaya kalian ingat, sadar dengan Allah. Nah, buruk lawannya baik. Di antara pasangan itu ada yang tidak bisa menyatu. Nah, baik ini tidak bisa bertemu buruk. Jadi kalau kondisi hati Anda ini buruk, itu ada sekat tuh. Yang baik-baik gak bisa masuk. Makanya di hadis Muslim nomor hadis 1015, kalau di Al-Arba'in misalnya Anda temukan di nomor hadis yang ke-10, ya, orang yang biasa makan yang buruk, masukkan yang haram, tersekat ini. Ya. Tersekat. Bahkan doa pun gak bisa masuk tuh. Gak bisa masuk. Ya, jadi Allah itu sulit, bukan nggak mau mengabulkan, begitu dikabulkan dimasukkan keluar lagi. Ini kan kalau ada penutupnya, saya mau masukkan apapun sebesar apapun sulit masuk, balik lagi mental karena disekat dengan yang haram. Baik dengan buruk tidak akan ketemu. Kalau Anda orang baik, Anda tidak akan pernah punya kosakata, tidak akan pernah punya amunisi untuk mengeluarkan yang buruk-buruk, mustahil. Ya, kalau mata Anda terbiasa lihat yang baik, itu akan seketika lihat yang buruk Anda palingkan, nggak akan nyambung. Kalau lisan Anda terbiasa berkata yang baik, Anda tidak akan punya kosakata berkata yang buruk. Bahkan ketika ada orang punya perilaku buruk pun dan kata-katanya buruk, berhadapan dengan Anda, dia akan mencari kosakata yang baik. Karena nggak akan nyambung. Ya. Ada seorang preman misalnya menghadap ke kiai, menghadap. Ya. Itu begitu menghadap, penampilan diperbaiki dulu, kan? Dia ingin terlihat baik karena ingin menyesuaikan dengan yang baik. Begitu masuk, Assalamualaikum Pak Kiai, Assalamualaikum tuh. Ya. Biasanya jauh, bahasa-bahasa macam-macam dan sebagainya, dia bisa berubah. Jadi kalau Anda orang baik, maka Anda tidak akan pernah mengeluarkan yang buruk. Kalau Anda masih punya sifat buruk, yang baik tidak akan datang. Maka dari itu, maaf, coba cek dulu.
Barangkali ada di ujung kepala sampai ujung kaki ada yang buruk, keluarkan dulu. Supaya yang baik-baik cepat masuk. Ya, gampang cara mengeceknya. Kembali ke keluarga, lihat masing-masing, apakah di keluarga untuk merespon yang baik cepat dilakukan. Kalau cepat, berarti ada tanda kebaikan. Tapi kalau masih ada malas, ada sulit, ada luar biasa macam-macam, ada yang salah di situ, cepat keluarkan. Mumpung masih bulan Rajab. Ya. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti diberikan kemuliaan kita dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini sudah keluar, dibuka, yang kotor keluar, yang baik masuk. Jelas di sini? Yang baik bisa masuk. Nah, kalau sudah yang baik-baik bisa masuk, maka amalan-amalan bisa datang dengan cepat. Tinggal kita menunggangi itu semua dengan keikhlasan. Ya, ikhlas itu begitu menentukan. Di antaranya kita akan lihat bagaimana Nabi SAW memberikan pengaruh dan ilustrasi pengaruh ikhlas pada amalan-amalan kita. Hadis nomor 5. Hadis nomor 5 dalam bahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab al-ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin al-Akhnas. Dan di antara hadis yang mendukung tentang konsep keikhlasan dalam menentukan amal adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang berkunyah memiliki julukan Abu Yazid. Ya. Nama aslinya Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas. Namanya Ma'an, bapaknya Yazid, julukannya Abu Yazid, punya kakek namanya Al-Akhnas. Masya Allah, radhiyallahu anhum. Ini menarik ini. Kemarin kita temukan huma, ha, ya. Aisyah, ha. Ibnu Umar, huma. Umarnya, hu. Sekarang masuk hum. Ya. Saya sudah pernah sampaikan kalau hu itu satu orang menunjuk pada laki-laki. Kalau ha, satu orang menunjuk pada perempuan. Kalau huma biasanya menunjuk pada anak dan orang tuanya. Ya. Ibu, maaf, bapak dan anaknya umumnya. Ya. Tapi kalau sudah hum, itu berarti menunjuk pada banyak orang. Kalau sudah ada redaksi hum di sini, berarti kemungkinan besar tiga-tiganya sahabat ini. Ya, tiga-tiganya sahabat kemungkinan besar. Ya. Jadi kalau bin, anak berarti anak, bapak, kakek, semuanya sahabat. Karena gelar radhiyallahu anhu itu selalu dilekatkan pada sahabat. Ya, jadi Ma'annya sahabat Nabi, Yazidnya sahabat Nabi, Al-Akhmasnya sahabat Nabi. Baik. Teruskan dulu. Tuh ada keterangan. Wahua, dan Ma'an itu, wa abuhu, dan bapaknya, wa jaddu, dan kakeknya, sahabiyun. Seluruhnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya, kakek berhasil menyiapkan anaknya sampai cucunya menjadi sahabat-sahabat terbaik untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu keluarga ini mempersiapkan diri menjadi sahabat Nabi dan untuk pulang mendapatkan surga yang disediakan untuk satu keluarga besar itu. Ini keteladanan kita ini. Kita sudah ambil antara bapak dengan anaknya, kita sudah ambil antara pasangan hidup, sekarang kita akan ambil satu keluarga besar. Ya. Anda bisa bayangkan, seorang bapak, kemudian punya anak, anaknya dipersiapkan untuk dekat dengan Nabi. Begitu datang cucunya pun dipersiapkan untuk dekat dengan Nabi. Ya. Jadi, Masya Allah, sepanjang masih ada orang-orang terbaik di masa itu, maka seluruh elemen kehidupan di keluarganya didekatkan, diperkenalkan. Dan tidak merasa aman dengan dirinya. Nah, ini keteladanan bagi kita semua. Jika kita memiliki amalan kebaikan, sudah mulai baik, sekali lagi, jangan soleh sendirian. Lihat keluarga. Sebelum keluar, cek keluarga dulu. Cek keluarga. Ya. Kadang-kadang begitu perhatian kepada yang jauh, yang dekat nggak pernah dilihat. Saya ingin tanya, apakah bapak kesini salat subuh itu, sudah mengingatkan teman, kadang-kadang telepon, bagi jadwal sebelumnya, anak sendiri dikasih tahu nggak? Diajak nggak gitu? Dibangunkan nggak? Ya. Ada seorang ibu mengadu di Timur Tengah tentang anak yang sulit bangun untuk menunaikan salat subuh. Kata syekhnya, bagaimana kalau terjadi kebakaran? Saya akan seret dia dari rumah keluar. Saking sayangnya saya pada anak saya, diseret keluar. Kata syekhnya, ketahuilah bahwa api neraka itu lebih dahsyat dibandingkan dengan api dunia. Api neraka lebih dahsyat dibandingkan api dunia. Ya. Demikian juga dengan ibu. Ya, yang sering berbagi tentang hijabnya, tentang penampilannya, baiknya, share statusnya. Jangan-jangan anaknya belum berhijab. Atau belum diperhatikan.
Mari cek. Ya. Sahabat saja yang sangat dekat dengan Nabi, amalannya banyak, luar biasa. Bahkan sebagian di antara mereka, nanti yang kita lihat ini, ada di antara mereka yang langsung dijamin dengan lisan Nabi. Masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Itu pun masih peduli dengan lingkungannya, masih dilihat juga. Ya. Maka bagaimana dengan orang yang bukan sahabat, jauh dari Nabi, belum jelas surganya? Ya, apa yang Anda harapkan ketika senang di dunia? Lihat cucu, ketawa, diajak jalan-jalan, lihat-lihat sana-sini, dipangku-pangku, di akhirat terpisah. Karena ternyata saat dia tumbuh dewasa tidak pernah dipersiapkan. Ya. Rebutan warisan, ya, rebutan harta macam-macam karena banyak peninggalan. Padahal Nabi Yakub saja saat mau meninggal dunia itu bukan harta yang dipikirkan pertama kali, bukan harta, tapi dikumpulkan anak-anaknya, diarahkan supaya mereka saat bapaknya wafat bisa kenal dengan Allah. Bukan harta dulu sebenarnya, bukan itu. Ya. Quran surah Al-Baqarah 132 itu, ya, sampai 133. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Pernah enggak kata Allah kalian saksikan, pelajari kisah Yakub dengan keluarganya, anak-anaknya, ketika merasa akan hadir kematian pada dirinya, beliau pastikan bukan hartanya dulu. Dikumpulkan anak-anaknya, dipastikan kalau bapak wafat nanti, bagaimana keadaan kalian katanya? Ya, mau nyembah apa? Ya. Bagaimana ibadah kalian? Jawabannya menenteramkan. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Pak, jangan khawatir. Papa tinggalkan kami pun, untuk kami pulang duluan. Kami akan pastikan kami selalu taat kepada Allah. Kami menyembah Tuhannya Bapak, Tuhan kakek kita, dan seterusnya. Tidak ada yang paling indah ketika Anda dalam sakit luar biasa. Lalu anak Anda datang kemudian mendoakan. Bagaimana nanti kalau Papa pulang? Jangan khawatir Pak, doa Anda akan terus bersama Bapak. Salat tidak akan Anda tinggalkan. Tahajud akan Anda tunaikan. Baca Quran akan Anda lakukan. Kalau perlu Anda akan menghafal Quran. Supaya bisa memberikan mahkota kepada Bapak. Bagaimana perasaan Anda? Ya, dibandingkan dengan biaya keluar tapi doa tidak mengalir. Ya, harta bertambah tapi salat tidak bisa dilakukan. Ya, Anda hanya akan tangisi investasi yang tidak berguna itu. Maka inilah Al-Akhnas. Seorang pria hebat menyiapkan anaknya plus cucunya. Diperhatikan supaya berjumpa kembali di akhirat nanti. Ingat ya, Quran sudah memberikan pilihan. Ada seorang bapa berpisah dengan anaknya. Demikian selanjutnya. Bapak ke surga, anak ke neraka. Situasi lain, anaknya ke surga, bapak ke neraka. Ya, bahkan ada seorang ayah yang nabi, rasul, anaknya ke neraka. Ya, tapi yang paling menarik, bapaknya menjadi musuh nabi yang paling luar biasa. Anda hafalkan dan bahkan dilaknat oleh sementara umat Islam pada umumnya. Ya, sering dikisahkan keburukannya. Bukankah saat dikisahkan keburukan jadi pelajaran, bertambah keburukan dia sendiri? Ya, Abu Jahal. Ya. Abu Jahal bukan bodoh, dia pintar, saking liciknya bisa menipu banyak hal. Tapi kepintarannya tidak menjadikan dia dekat dengan Nabi. Ya, kepintarannya tidak menjadikan dia mau menerima hidayah. Makanya disebut kalau ada orang paling bodoh, ini bapaknya. Ya, pintar kok nggak digunakan gitu. Ya, dan itu ada turunannya tuh. Orang-orang kalau dalam urusan dunia cepat sekali logikanya masuk, muncul, encer sekali. Tapi kalau dipakai urusan akhirat jadi buntu seakan-akan. Kalau urusan dunia tuh banyak sekali cepat. Logikanya tuh dalam luar biasa. Dipakai akhirat, kok tiba-tiba terhenti gitu. Ya. Nah kalau ada orang bodoh, itu Abu Jahal. Mungkin bapaknya. Ya, di antara itu semua. Tapi anaknya, Masya Allah. Jadi pejuang. Penunggang kuda paling hebat. Pasukan paling berani. Yang mengorbankan jiwanya. Yang mengatakan bahwa Masya Allah. Saya sudah banyak kekurangannya, maka saya akan tebus dengan diri saya. Dibelah itu pasukan musuh, datang dengan beraninya, mengobarkan kekuatan umat Islam sampai syahidnya. Masya Allah, dalam keadaan sedang sekaratnya, dibawakan oleh prajurit ya, minuman untuk memberikan dahaga dari kehausannya. Masya Allah, apa yang terjadi begitu akan diberikan air minuman, dia lihat sebagian dari sahabatnya belum minum. Tolong berikan kepada teman saya. Ketika diberikan yang ini merasakan bagaimana perasaan Ikrimah, berikan pada teman saya yang lain. Diputar-putar sampai Ikrimah meninggal, si fulan meninggal tanpa ada satupun yang minum di balik itu. Ya, hati-hati. Seorang sahabat saja mengorbankan jiwanya, di akhir masih hayatnya masih memikirkan orang lain. Maka bagaimana dengan orang hidup yang saking sayangnya Allah dikasih amalan, dikasih banjir, kelihatan tetangganya dalam kesulitan, kelihatan ada yang bawa-bawa, malah direkam juga. Dimasukin ke internet berita update hari ini. Di Bekasi terjadi banjir. Dikasih amalan di depan mata, nggak dikerjain juga. Kurang apa lagi baiknya Allah? Ya, ayo coba cek ya. Kembali ke rumah. Bahkan mungkin diperlihatkan anak-anak orang lain dibawa ke masjid supaya anak kita itu bisa disemangati.
Kalau sudah anak orang lain dibawa di hadapan mata kita, diperdengarkan bacaannya, belum juga semangat kita melihat anak keluarga kita. Mesti dengan cara apa lagi kita dorong? Ya. Baik, nggak usah tunjuk anak orang lain ya. Usah tunjuk anak orang lain. Anak diri sendiri aja, ya, anak pribadi, lihat keluarga besar, lihat seluruhnya. Ya, Masya Allah. Dan kita lihat nanti keutamaannya. Ma'an ini nanti cucunya Akhnas, ya. Karena Nabi melihat kebaikan pada keluarganya. Perhatikan betul ya. Ini rumus, ini rumus. Kalau tidak percaya silakan. Kalau bapak sudah baik, kompak dengan istri juga baik, maka Allah akan turunkan kebaikan itu tidak hanya pada dua orang ini. Selanjutnya pada anak-anaknya. Kalau yang dibawanya halal, punya visi yang kompak, baik sama-sama, itu akan diturunkan pada anaknya, pada keturunannya, demikian seterusnya. Ya. Kalau di Quran rumusnya di Ali Imran itu. Imrannya baik, istrinya baik, turun Maryam. Dari Maryam turun Isa. Ya. Semuanya disiapkan dalam kebaikan. Kalau Anda menginginkan keturunan baik, maka orang tuanya dulu jadi orang baik. Jadi orang baik dulu. Ya. Bagaimana Anda bisa meminta anak Anda yang laki-laki, ayo ke masjid, bapaknya ke masjid. Ya. Kadang-kadang yang paling aneh, disuruh ke masjid bukan untuk sholat. Aduh, rame aja di rumah sana, main ke masjid. Main ke masjid. Ke masjid, jadi suruh main. Ya. Makanya rame gitu di masjid. Karena tidak disiapkan untuk sholat. Ya. Ada beberapa hal yang harus disiapkan ya. Kadang-kadang sering mengeluh begini di masjid. Bukankah di zaman Nabi, anak-anak sahabat boleh bebas ke masjid? Bahkan ada yang naik ke punggungnya dan sebagainya. Karena mereka dibawa ke masjid dari rumah disiapkan dulu. Jadi tidak mengganggu sholat pada umumnya. Memang ada yang naik, ada yang main sesuai dengan usianya. Tapi tidak pernah didengar misalnya ada orang, anak sahabat teriak-teriak, main dorong-dorongan, macam-macam. Tidak ada. Paling main dengan dunianya, ikut sholat, dia melihat. Karena disiapkan dari rumah. Nah kalau Anda ingin bawa kemudian ke masjid, supaya bisa nyaman di dalam masjid, siapkan dulu di rumahnya. Jangan dijadikan alasan. Anak saya tidak boleh ke masjid. Anak sahabat aja boleh, kata Rasulullah. Cek dulu. Anak sahabat seperti apa saat diizinkan. Maka kondisikan itu. Ya, kondisikan. Ya, baik. Sana main ke masjid. Yang disuruh main. Ya akan nyambung. Ya. Sholat. Bilang sholat. Karena anak itu akan cepat menangkap. Kalau sudah sholat, ya sholat. Ya. Kalau main, ya main. Berarti anak tidak salah kan? Tidak salah. Ayo main ke masjid. Ya dia main. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ma'an tumbuh jadi baik, diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah keluarga baik, Rasulullah memperhatikan. Demikian kalau Anda menjadi baik, Anda pasti akan dikirimkan orang-orang yang memperhatikan. Allah tidak akan biarkan. Ketika orang tua Maryam menyiapkan Maryam untuk jadi orang baik, kemudian dimohonkan kepada Allah, maka Allah yang terima. Dipilihkan orang yang merawatnya, diarahkan ke tempat terbaik, dikirimkan langsung. Bahasa Qurannya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-37. Ya. Posisi paling kiri sebelah bawah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Kalau orang tua menitipkan anaknya kepada Allah, kemudian doa-doanya dibuktikan lewat usahanya. Jadi bukan cuma berdoa. Ya. Ibu menangis di keheningan malam. Ya Allah, jadikan anak hamba anak yang soleh. Rajin sholat ya Allah. Bisa menghafal Quran. Tapi disekolahkan di tempat yang tidak mengajarkan sholat. Yang gak nyambung. Disekolahkan di tempat yang tidak mengajarkan Quran. Tidak ada chemistry-nya. Siapkan. Begitu ibunda Maryam dengan ayahnya berdoa kepada Allah, dititipkan. Ya, wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim ayat 36-nya. Maka dijawab oleh Allah, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Diterima oleh Allah titipan itu. Tidak cukup diterima. Wa ambataha nabatan hasana. Setiap pertumbuhannya tumbang, masa pertumbuhan dan perkembangannya dijaga oleh Allah dengan penjagaan terbaik. Ya. Dipilihkan orang yang merawatnya. Lihat rumusnya ya, dipilihkan orangnya. Ya, dipilihkan. Kullama dakhala wa kaffalaha Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria. Dan Allah arahkan Zakaria orang paling soleh di zamannya untuk merawat Maryam. Jadi kalau Anda mendesain keluarga dengan soleh, maka Allah akan gerakkan orang-orang soleh itu akan untuk melihat Anda. Dibimbing, dilihat, diperhatikan pertumbuhannya, segalanya. Itu Allah yang arahkan. Ya. Tidak percaya silakan. Bagaimana caranya? Kadang-kadang tidak ustadznya langsung, tidak orangnya langsung. Anda akan tergerak bertanya. Anak saya ustadz, sekolah harus di mana? Anak saya harus kemana? Anak saya harus kemana? Itu cara Allah itu. Nanti dibuat nilai dalam ustadznya. Malamnya dia berdoa, dia mencari, dia mengarahkan, dia kemudian berdoa, bermohon kepada Allah. Itu caranya. Seperti Allah menjaga Maryam dengan Zakaria, maka Allah pun akan jaga orang-orang baik dalam kebaikan. Ya, itu poinnya. Maka Nabi pun diarahkan oleh Allah untuk menjaga Ma'an ini. Di antaranya, Nabi sendiri yang memilihkan calon pendamping hidupnya untuk Ma'an ini dan menikahkannya. Masya Allah.
Seorang bapak punya anak, dirawat dengan soleh. Punya cucu, dirawat lagi. Dan kita lihat apa amalan bapaknya. Sampai Nabi begitu diberi kelembutan oleh Allah untuk mengarahkan. Anaknya langsung dipilihkan jodohnya oleh Nabi dan dinikahkan oleh Nabi. Masya Allah. Ya kita lihat kebiasaannya dulu ya. Kita bahas dulu supaya dapat inspirasi dan terusan ini ya. Qala Ma'an menyampaikan, ini anaknya yang cerita. Yuk kita lihat bagaimana kebiasaan baik ayahnya sampai nurun kepada anaknya dan bisa dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setidaknya nanti Anda siapkan ini, nanti kalau nggak ketemu Nabi sekarang di akhirat kita dimuliakan. Mana di antara umatku itu yang dulu bercita-cita ingin ketemu saya, ingin dimuliakan? Dicari itu. Ya. Nggak usah diinformasikan. Teladani aja amalannya. Harapkan kepada Allah, ya Allah, dengan amalan ini saya mengharap ridhamu. Setidaknya pertemukan saya dengan Rasulullah. Pertemukan. InsyaAllah. Itu Anda akan dicari. Anda akan dicari. Masa di dunia Anda tidak bertemu, di akhirat pun tidak ketemu juga. Kan sayang ya. Baik. Karena Abu Yazid, karena Abi adalah bapakku, Yazid tadi namanya. Akhraja dananir yatasaddaqu bihi. Masya Allah. Selalu mengeluarkan dinar-dinar. Ya, ada dinar, ada dananir. Itu beda. Jadi satuan terkecil pada masa itu ada dirham. Satuan terbesarnya ada dinar. Bismillah. Jadi ada dirham, ya. Pecahan perak, ya. Jadi bahannya dari perak. Ada dinar untuk sekarang, ya. Ini dari emas. Pakai ya, emas. Baik. Ini jamaknya darahim. Ya. Jadi pengetahuan nanti di surat Yusuf Anda akan temukan kalimat darahim. Ya. Nabi Yusuf pernah dijual kan? Dimasukkan ke dalam satu tempat yang gelap, ditafsirkan dengan sumur fi ghayabatil jub yaltaqit husba'dus sayyarah, diambil kemudian oleh para kafilah, ya, para pedagang yang mau ngambil air, kemudian diambil Yusuf dari situ, ya. Kemudian dilihat, daripada beresiko dijual aja, mungkin menjadi budak, enggak apa-apa kalau keuntungan sedikit. Maka dijuallah Yusuf itu darahim ma'dudah. Ya, dengan keuntungan sedikit, yang penting dapat untung aja. Menggunakan darahim, bukan dananir. Ya. Kalaupun Yusuf itu tampan, luar biasa, cerdas, harganya mahal. Cuma mereka khawatir ada resiko dalam hidup mereka, takut dikejar-kejar, diketahui, sudah, yang penting keuntungan aja. Walaupun nilainya kecil. Ini. Dinar jamaknya dananir. Baik. Pelan-pelan. Kalau sudah jamak, banyak atau sedikit? Banyak. Ya, banyak. Dan ini satuan terbesar. Perhatikan, para sahabat itu, dalam kehidupannya, ketika mereka akan memberikan sesuatu, mereka akan selalu mencari yang terbaik. Yang terbaik. Yang terbaik. Sahabat ahli tahajud, dekat dengan Nabi, ahli Quran, meriwayatkan hadis. Begitu mau memberikan sesuatu, cari yang terbaik. Ya. Misal, ketika mau menyembelih, mereka bisa dengan unta, mereka akan lakukan dengan unta. Makanya kalimat pertama bersyukur di Quran ketika menyembelih itu penyembelihan unta. Inna a'tainakal kautsar, nikmat yang sangat banyak. Fashalli li rabbika wanhar. Kata Allah, kalau kami sudah berikan nikmat yang sangat banyak, syukuri minimal dengan rajin meningkatkan salat. Enggak bayar kan? Enggak bayar salat itu. Ya. Masa Allah sudah kasih Anda salat saja tidak menunaikan dengan baik? Ya. Kalau Anda ingin tambah dari situ, wanhar, sembelihlah. Apa yang disembelih? Nahara itu khusus menyembelih unta. Nahara itu penyembelihan di dada sebelah atas ini, ya, yang dilakukan tanpa dijatuhkan dulu hewannya. Ya. Ini nahara itu nggak dijatuhkan dulu. Makanya unta ketika mau disembelih dia dalam berdirinya disembelih, ya, tidak dijatuhkan. Kalau Anda jatuhkan dulu, itu berubah kalimatnya dari nahara menjadi dzabaha. Dzabaha. Yazbah. Makanya kambing, kerbau, ya, sapi dan sejenisnya itu saat disembelih, sembelihannya menggunakan kata dzabaha. Idza dzabahtum fa ahsinudz dzabha. Kata Nabi, kalau Anda menyembelih, maka baguskan sembelihannya.
Menggunakan zabaha artinya jatuhkan, jaga dengan baik, tenangkan hewannya baru sembelih. Jatuhkan dulu. Ya. Tapi kalau Anda gunakan tasydid, zabaha, ya, awas hati-hati. Kalau zabaha sekali sembelihan, ya, ditajamkan. Makanya kata Nabi, tajamkan itu pisaunya. Di begitu Anda sembelih, sekali. Ya, sekali sembelihan, selesai. Nanti ada tekniknya itu. Ya, ada tekniknya. Ya. Tapi kalau Anda berkali-kali begini misalnya, itu pakai tasydid. Zabaha. Zabaha. Yudhabbihu. Ya. Kenapa saya terangkan ini? Saya akan ingin sekali tekankan kekejaman Fir'aun yang tak terkira itu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 49. Ya, posisi paling kiri sebelah atas itu. Ya. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Kemudian yudhabbihu pakai tasydid. Pakai tasydid. Ya. Kata Allah, dan ingatlah, jadikan pelajaran ketika kami menyelamatkan kaumnya Musa dari kekejaman Fir'aun. Saking kejamnya melakukan tindakan penyiksaan paling kejam kata Allah, paling kejam. Jadi kalau ada azab siksaan, yang paling buruk tuh Firaun. Yang paling buruk Firaun. Apa yang dilakukan ketika mendengar informasi ada seorang bayi yang akan terlahir dari rahim seorang perempuan, nanti saat dewasa menghancurkan keluarga Anda, kata dukunnya, kata Firaun, cari tahu, dampingi setiap perempuan yang tengah mengandung dengan algojo, perhatikan sampai keluarnya. Kalau laki-laki langsung eksekusi, kalau perempuan biarkan dia hidup. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Dilihat perempuan bebas. Begitu laki-laki baru keluar masih merah, ya, di rahim ibunya baru keluar masih merah, kelihatan laki-laki, saking bencinya diambil, ingat yudhabbihu, artinya dijatuhkan dulu, jatuhkan ke bawah, yudhabbihu, digorok jadi-jadinya di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Dahsyatnya luar biasa itu, makanya disebut su'al adzab. Itu saya terangkan dengan menggunakan zabaha dan zabbaha. Saking kejinya. Tapi sekeji-kejinya Firaun ditungguin dulu sampai lahir. Oh, perempuan bebas, laki-laki eksekusi. Manusia sekarang Allahu Akbar, bahkan sebelum lahir sudah mengeksekusi. Dan tidak peduli apakah yang lahir laki-laki atau perempuan. Ya. Dan lebih jahat. Dimasukkan ke toilet, tiba-tiba keluar saja, ditutup, brang, selesai. Ya. Karena itu orang-orang seperti itu Allah cabut pahala dan kasih sayangnya. Bukankah setiap seorang ibu merasakan sakit ada pahalanya? Ya. Bukankah setiap ibu melahirkan ada rasa sakit ada pahalanya di situ? Ya. Ada rahmat di situ. Bukankah ada kasih sayang? Ketika sakitnya bayi jadi hadirkan dalam dirinya, itu ada ketenangan kan? Setengah sakitnya hilang ya? Setengah sakitnya hilang. Tapi pada perempuan-perempuan yang bermaksiat, itu dicabut oleh Allah nilai itu. Tidak ada pahalanya. Makanya seorang perempuan yang mengandung tanpa pernah melakukan hubungan yang benar, itu tidak sulit membayangkan. Sulit. Biasanya dia akan tahan rasa sakitnya. Seakan-akan nggak ada sakit. Normal biasa. Supaya pahala dicabut oleh Allah. Dia tidak punya rasa itu. Makanya mudah melahirkannya. Ke toilet, keluar. Ya, ada yang melahirkan di kamar A. Ada yang di toilet. Ada yang di macam-macam. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan dia mendapatkan pahala lebih. Ya, supaya dia turun. Rahmatnya dicabut. Ya, makanya diberikan begitu saja. Keluar di toilet. Seakan-akan tidak punya rasa kasih. Supaya bertambah dosanya itu. Kalau dia tidak bertobat dalam kehidupannya, maka bayi-bayi itu akan dihidupkan oleh Allah dan akan diminta pertanggungjawabannya. Perhatikan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika bayi-bayi yang dieksekusi itu kemudian dibangkitkan oleh Allah, ditanya, kalian punya dosa apa sampai dieksekusi sebelum kalian tumbuh? Hati-hati, ya, hati-hati. Ada manusia-manusia lebih jahat dibandingkan dengan Firaun. Ya. Dan Firaun masih normal. Firaun saja yang paling kejam menikah dengan pasangannya perempuan. Ya, ada manusia bukan Firaun nyari pasangan yang sama. Ada yang salah itu dalam hidupnya. Baik, dananir. Ya. Begitulah sahabat. Begitu mau bersedekah yang dikeluarkan dinar, bukan dirham. Walaupun ada dirhamnya. Ini bukan recehan. Ya, gak mau saya. Saya pengen surga yang paling tinggi. Dinar. Dan bukan cuma dinar, dananir. Dananir. Keluarkan yang terbaik. Sahabat, ahli surga, ahli tahajud, segala rupa. Masih ada harta diberikan oleh Allah merasa sebagai titipan. Diburu itu untuk bersedekah. Cari keluar. Dikeluarkan yang terbaik. Ya. Ada hamba Allah. Saking sayangnya Allah langsung didatangkan, diundang ke rumahnya. Begitu diundang, dikasihkan kencelengannya. Tuk, diputar. Ya, untuk diberikan. Di dalamnya ada dananir, ada dirham. Mana yang diberikan? Ada 100.000, ada 10.000. Mana yang dimasukkan? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Tinggal dicek nanti ya kalau sudah selesai tahun ini. Baik. Itu kembali kepada nilai kita. Yuk kita lihat. Poin saya maksudnya tidak harus diukur dengan dinar dan dirham. Ya.
Kita bisa berilmu, dengan ilmu itu kita bisa sedekah. Kita punya tenaga, dengan tenaga itu kita gunakan. Karena nanti ada banyak hadis mengatakan, orang kaya itu beruntung ya Rasulullah, bisa berderma dengan hartanya. Kami apa yang kami lakukan? Nabi berikan alternatif, nanti hadisnya kita akan lihat. Ya. Baik, apa yang dilakukan oleh bapaknya ini? Senantiasa menyiapkan pos-pos untuk sedekah. Ya. Antum bisa tiru tuh. Bisa tiru ya? Dikala Allah titipkan harta benda, itu bukan buat pamer. Jangan bangga dengan titipan. Yang punya harta Allah dititipkan pada Anda supaya Anda bisa ibadah dengan harta itu. Mudah bagi Allah mencabutnya, dipindahkan pada orang lain. Kamu aja ada yang beramal, dia tidak. Hei fulan, kamu itu jarang tahajud, jarang puasa, amalan kamu belum banyak, hafal Quran juga tidak. Ini saya titipkan harta supaya dengan harta itu kamu bisa menyaingi amalan yang lainnya. Dititipkan oleh Allah, nggak dipakai, malah dipakai pamer. Ya. Dikasih motor oleh Allah, maksudnya supaya dia berangkat ke masjid, bisa ke masjid berjamaah, ta'lim digunakan, cari harta yang halal, ada kemudahan. Begitu dikasih pertama kali, ceklik, foto, bikin status. Alhamdulillah Allah telah berikan rizki. Kenapa sampai pasang status? Biasa aja. Ya. Yang lain dikasih mobil diam-diam aja. Ya. Gunakan pada yang baik. Itu nilai kebaikan, gunakan. Jadi Anda dikasih, keluarkan posnya. Nah, Anda tiru Yazid. Begitu diberikan kelebihan oleh Allah, jadi untuk keluarga saya. Untuk mencari makanan yang halal. Untuk mencari sekolah yang halal. Untuk mencari kebaikan yang halal. Ini istri supaya masak makanan yang halal. Supaya semangat dalam kebaikan. Selebihnya, titipan untuk orang lain. Dititipkan lewat tangan Anda, supaya Anda memberikannya. Dititipkan lewat tangan Anda aja. Coba cek. Barangkali kelebihan itulah yang jadi infak. Kalau zakat sudah tidak usah ditanya, itu wajib. Ya. Barangkali sebagiannya untuk sedekah. Hati-hati, infak untuk orang tua, Al-Baqarah ayat 215 itu. Ya. Orang tua, kerabat, kemudian anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Anda sudah diangkat oleh Allah, diberikan kesuksesan. Yang berhasil menjadikan Anda sukses, barangkali bukan Anda. Anda cuma 30%. Barangkali orang tua tuh, ibu yang sering berdoa di malam hari. Ya Allah, tolong jadikan anak saya, ya Allah, mendapatkan kelapangan hidup. Tidak seperti kami hari ini. Jadikan tempat tidurnya nyaman, tenang dalam hidupnya, supaya bisa tahajud di malam hari. Merawat anaknya dengan baik. Tadinya cuma di alas, dilihat anaknya. Anaknya belum pernah sadar. Bapaknya nyangkul sana sini berdoa, ya Allah, kalau saya cuma singkong, anak saya mohon berikan kenikmatan. Itu yang sampai ke langit. Anda tuh cuma ikhtiar aja. Itu yang ke langit itu air mata ibunda, peluh keringat bapak dan sebagainya. Itu yang hadir. Begitu sudah dapat kematangan, seakan-akan milik sendiri saja. Bapak tidak pernah ditengok, ibu tidak pernah ditelepon, kebaikan tidak pernah disampaikan, dosa itu. Ya, salah itu. Bahkan ketika Anda berdoa pun minimal dalam doa sertakan orang tua. Bukankah di Quran surah 46 ayat 15 itu disampaikan? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala. Orang tua dimasukkan. Karena begitu Anda mendapat nikmat kata Allah, barangkali itu peran orang tua bukan peran Anda. Ya. Hati-hati. Ya, masa dengan doa aja nggak bisa? Ya, tidak ada mantan orang tua. Ketika meninggal ya setidaknya Anda sertakan doa. Ya. Ada seorang ibu punya anak 5, bisa merawat anaknya, 5 orang dirawat. Setelah tumbuh menjadi sepuh, yang 5 ini masa nggak bisa rawat 1 orang? Ya. Ibu merawat 5 anaknya. Ketika ibunya sudah siap dirawat, disiapkan anak itu supaya bisa merawatnya. Masa yang 5 ini nggak bisa rawat ibunya? Yang 1 orang? 1 rawat 5, kenapa nggak bisa rawat 1? Bahkan ketika salah satunya berada dalam di ujung kematiannya, misal sakaratnya, sulitnya, ibunya akan berkata, ya Allah, kalau bisa mohon jangan anak saya saja ya Allah. Saya saja. Bapaknya diam, cari darah, ya Allah. Kemarin satu tempat di Jakarta, saya datang, Masya Allah. Ada seorang bapak mendidik anaknya, sampai dijaga sekolahnya, sampai hafal Quran, sampai 20 juz. Berusaha, bapaknya cari harta yang halal. Setelah sampai 20 juz, cara Allah, naik motor, sudah kadang kecelakaan, meninggal. Bapaknya diam begini. Kalau bahasa manusia sih begitu, capek gitu kan, rawat, begitu pulang dibacakan Quran, dipimpin, kemudian hilang. Ya, Masya Allah. Saya bilang, Pak, itu cara Allah untuk memberikan kasih sayang. Udah pulang, supaya jadi tabungan. Jangan maksiat lagi, nak. Sudah, jangan maksiat. Dirawat dalam keadaan baliknya, sebelum dia bermaksiat ke depannya, sesuai ajalnya wafat dia. Dengan Qurannya, Anda akan diberikan mahkota. Sudah, tugas Anda selesai. Anda sudah merawat titipan dengan baik. Yang jadi masalah anak saya bilang. Anak saya. Karena saya belum selesai. Belum seperti Anda. Anak Anda ada di mana? Ya. Coba dicek dulu ya. Dicek dulu. Siapkan dengan baik. Sayang.
Allah titipkan tapi tidak Anda gunakan. Kasih ilmu gunakan, kasih harta gunakan. Mumpung masih ada waktu. Kalau sudah nggak ada susah. Ya, pekan lalu saya ke Tanah Kusir tuh di pemakaman, kasih macet saya lihat ke kanan ya. Ada orang itu bawa buah nggak tanggung-tanggung. Ya, kita aja subuh pengajian cuma ada teh manis kan. Ini bawa buah, Anda bayangkan. Buah, ada jeruknya, ada apelnya, disimpan di situ. Ya, pasang dupa lagi. Dilihatin. Saya tunggu tuh hampir sampai 5 menit saya lihat begini. Allahu Akbar. Ternyata yang di dalam nggak keluar. Nggak keluar. Ya. Bisa harap-harap begitu keluar. Misal, terima kasih ngambil buah, makan dulu, masuk. Dan yang di luar pun cuma bangunannya begini. Karena kalau sudah ke dalam, Anda nggak bisa keluar lagi. Anda hanya akan bisa meratap mengatakan, farji'na na'mal salihah. Ya Allah, beri kesempatan sedikit aja untuk beramal saleh. Bahkan fa'asaddaqa wa aku minas salihin. Hamba berjanji akan bersedekah ya Allah dan mengerjakan amal saleh. Mumpung masih ada waktunya, gunakan. Sayang. Ya, nggak usah sombong. Karena yang sombong dulu sudah ada, korun ditenggelamkan. Hartanya lebih banyak dibandingkan Anda. Kuncinya aja, kalau diangkat oleh 10 orang, itu nggak akan kuat. Kunci berangkasnya ada di Quran surah 28. Ayat ke-76 sampai dengan 80. Ya. Ayo apalagi terus. Ya, ayat 76 sampai ayat 80. Ada tuh korun. Ya, yang kain sombong. Maaf, yang lain kaya. Ya, saya lebih kaya, harus beda. Yang lain punya berangkas, kuncinya sembunyikan. Saya harus kelihatan. Begitu jalan kemanapun, di belakangnya 10 orang, ngangkat kuncinya aja. Ini saya katanya. Allah, sombong. Kaya, sombong. Ya, memang punya kekayaan dan hebat kekayaannya. Jadi kalau sekarang ada orang kaya sombong, itu ketinggalan zaman. Dan gak ada kerjaan karena yang lebih kaya ada dulu dan dihancurkan juga. Jadi kalau yang banyak aja sombong dihancurkan oleh Allah, apalagi yang sedikit. Jadi tidak usah salah menggunakan ya. Coba berpikirnya sedikit lebih cerdas gitu ya. Ada yang lebih kaya, sombong ditenggelamkan. Yang tidak lebih kaya dibanding korun mau sombong, itu ketinggalan dan keterlaluan. Keterlaluan. Baik, yatasaddaq. Beda antara tasaddaqa dengan yatasaddaq, itu lain. Kalau tasaddaqa, pernah sedekah. Tasaddaqa yatasaddaq fi'il madhi. Tasaddaqa. Ya, itu pernah sedekah. Mungkin sekali. Tapi kalau menggunakan fi'il mudhari, yatasaddaq, ada iya-nya. Itu artinya sudah jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Fi'il mudhari itu menunjukkan sekarang, seterusnya dan nanti. Present, continuous, future. Yatasaddaq. Jadi memang orang ini punya kebiasaan sedekah, Pak, Masya Allah. Sedekah. Luar biasa. Dia keluarkan bagian usahanya, dia siapkan posnya untuk sedekah. Lalu dia kemudian bahkan tugaskan seseorang untuk menyalurkan sedekahnya. Kemana disalurkannya? Kita baca. Yatasaddaqu biha, dia siapkan dinar-dinarnya yang terbaiknya untuk bersedekah dengan dinar itu. Fawada'aha inda rajulin, maka dititipkan kepada seorang utusan kepercayaannya. Punya utusan. Ya. Yuk, siapkan. Begitu sudah ada posnya, ayo tebarkan. Sampaikan, ya. Kita lihat apakah dia membagikan langsung atau dititipkan di satu tempat. Ya. Kita lihat. Jadi Anda nanti bisa ambil pola ini. Ada kelebihan, pisahkan untuk bekal akhiratnya. Ya, barangkali hak orang lain dititipkan di tangan Anda. Setelah itu, Anda kemudian pisahkan, bisa tunjuk orang nanti, atau bisa lihat ke satu lembaga, atau Anda sendiri kemudian yang mengantarkannya. Ya. Mari kita lihat beberapa kemuliaan, nanti saya ceritakan, kalau masih ada waktu di akhir. Ya. Ada seorang sahabat nanti bersedekah dalam hidupnya, langsung mengantarkan dengan tangannya, dan dimuliakan oleh Allah, bahkan saat wafatnya. Ya. Jadi ada yang mengantarkan langsung, ada yang dititipkan, ada yang punya utusan. Yang ini termasuk yang ketiga. Fawada'aha inda rajulin, dititipkan pada seorang utusannya, ya, seorang stafnya, fil masjid, di masjid. Baik, di masjid. Jadi dulu masjid itu fungsinya bukan cuma salat, tidak juga dengan taklim. Boleh untuk menghimpun sedekah, ya, zakat, infak. Demikian assalam kalau ingin melakukannya. Ya, tapi ingat, rajulin fil masjid berarti ada orang khusus untuk menerima. Jadi ada ilmunya. Ya, awas jangan berlomba pada sesuatu yang resikonya tinggi. Ngumpul-ngumpulin zakat, infak, sedekah, tapi tidak tahu penggunaannya, itu bisa celaka nanti. Karena orang lain kalau sudah menitipkan pada Anda, tugas dia selesai, tugas Anda belum. Hati-hati itu. Jangan dikira mudah. Ya. Apalagi misalnya kesenangan ngitung-ngitung saldo tuh. Umumkan saldo dikejar-kejar, tapi nggak digunakan, Anda akan ditanya itu. Ya.
Begitu saldonya banyak misalnya, fasilitas masjid belum bagus juga, ya. Toilet tidak bagus, airnya keluar, mushaf tidak ada. Perangkat untuk ibadah susah. Anda akan ditanya, ngapain ngumpulin saldo banyak-banyak? Yang punya juga bukan Anda. Masjid rumah siapa? Rumah Allah, bukan rumah Anda. Yang paling tidak ada kerjaan, ngumpul-ngumpulkan uang, hitung-hitung yang bukan punya dia itu. Dan gak digunakan, itu paling gak ada kerjaan itu. Paling gak ada kerjaan. Hitung-hitung, cuman numpang bangga aja. Gak dapat apa-apa. Alhamdulillah, saldo kita hari ini, kita umumkan pada jamaah. Bangga aja, dipakai enggak? Kayaknya, apa ya? Saya gagal paham, gagal paham. Jangankan masuk ke dalam otak, ke telinga aja nggak nyambung. Ya. Agak susah itu, agak susah nangkapnya. Ya. Maka itu Pak, kalau nanti ada pos untuk zakat, infak, sedekah, harus ada ilmunya tuh, harus tahu. Ya. Yang kotak-kotak itu juga harus bisa dipastikan tuh. Itu kotak apa? Bisa nggak pastikan kalau ketika diputarkan barangkali ada yang niat zakat ke situ? Ayo. Ketika kotak disimpan, bisa nggak yang memastikan, yang masukkan ke situ mungkin barangkali niatnya zakat, tapi dia belum tahu ilmu. Ya. Makanya beberapa tempat sudah bagus tuh, ada kotak dituliskan ini zakat, yang ini infak, ya. Atau ada pengarahan dulu. Ya, sesi untuk pengajian mohon jangan masukkan zakat di situ, nanti sulit nyarinya. Ya. Kalau mau zakat langsung masuk ke ruangan samping, silakan sedekah atau infak saja, boleh, ya, boleh. Dan penggunaan lebih spesifik nantinya. Ya. Semoga Allah memberikan kemudahan insyaallah. Ya. Biasanya kalau sudah diantarkan, Allah berikan pahala lain. Jadi kalau tadinya cuma sholat, sudah mulai berzakat, tuh Allah mau nambah pahala. Ya, supaya lebih berkah. Ya. Dan kita harus kompak, tolong dibantu ya. Tolong dibantu. Ya, antum jangan banyak menuntut, tapi tidak punya kontribusi. Assalam gak bagus tuh mic-nya, berantakan. Anda sudah nyumbang apa? Apa kontribusinya? Jangan cuma dikeluhkan, ayo bantu. Minimal perbaiki. Ya. Pak, kok gak ada yang azan sih? Oh, Anda sudah azan belum? Saya ke Garut, Masya Allah, berapa pekan lalu. Begitu subuh berangkat ke masjid, ya, yang lain sudah adzan. Di situ saya tahiyatul masjid karena ada petugasnya. Barangkali belum adzan. Saking semangatnya karena ada yang belum adzan, ibu-ibu langsung datang ke situ. Ibu mau kemana? Mau azan Pak katanya. Ini semangat yang kurang ilmu gitu ya. Itu nyata itu ya. Kasus terjadi yang kami alami sendiri gitu ya. Jadi ayo jangan kalah cepat ya. Jangan kalah cepat pada sesuatu yang tidak tepat. Ya, mumpung masih ada waktu, pelajari dulu kemudian amalkan. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kebiasaan bapaknya senang bersedekah berarti pengusaha. Pengusaha ya. Senang bersedekah digunakan kemaslahatan. Masjid rumah siapa? Karena itulah Allah gerakan langsung Rasulnya. Rawat keluarganya. Lihat anaknya. Jadi kalau Anda dekat dengan Allah, Allah akan perhatikan Anda. Allah akan perhatikan Anda. Nggak percaya silahkan. Robah aja kebiasaan kita dekat dengan Allah. Akan lain suasana diri kita. Akan lain. Ya. Nah, cuma ini yang paling menarik. Ya, dirawat dengan baik, tumbuh, ya. Kemudian diberikan pendidikan disiplin tingkat tinggi. Disiplin. Ya. Dan akan ada tipikal seperti ini. Bapaknya pengusaha, tapi tidak ingin melihat anaknya enak seketika. Ya. Kamu saya berikan modal aja. Modal ilmu, hartanya cari sendiri. Ada yang begitu. Ada. Ya. Dia akan tunda sampai warisan terakhirnya. Oke? Okay? Tapi dibiarkan anaknya supaya muncul kreativitasnya. Ya. Ada yang memudahkan, langsung kasih perusahaan, langsung kasih ini dan itu dan sebagainya. Ada tipikal orang yang disiplin tingkat tinggi. Sekolahkan, berikan ilmu, cari sendiri. Nih saya kasih modal sepeda. Ya. Kasih modal sepeda. Supaya kamu bisa dapat pengalaman macam-macam dan sebagainya. Nah, Yazid kepada Ma'an termasuk demikian. Satu kali, Ma'an mendapatkan kesulitan dari keuangannya. Ya. Ada kesulitan sesuatu, tapi tahu bapaknya rajin sedekah. Sedekah. Dititipkan di mana tadi? Dititipkan di masjid. Saat dititipkan ke masjid itulah kata Ma'an, fanji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Ya. Maka saya datang ke masjid itu, saya mengambil bagian dari sedekah bapak untuk modal saya. Ya, ngambil bagiannya. Ya, untuk kesulitannya, bukan modal bisnis ya, ada kesulitan tertentu yang tidak dijelaskan di sini. Jadi bapaknya sering sedekah, minta belum tentu diberi langsung oleh bapaknya, ya karena ada disiplin tingkat tinggi itu. Ya maka cara terbaiknya menurut Ma'an saat itu, ya kemudian pergi ke masjid, tanya pada orang yang biasa, saya minta bagian sedekahnya, saya termasuk yang membutuhkannya. Bukan zakat ya, kalau zakat kan nggak boleh anak dizakati, ya? Atau anak kepada bapak itu nggak boleh menzakati. Ya, kalau dalam masa pengurusannya, kalau dikasih uangnya, kasih makanannya dan sebagainya itu nggak boleh dizakati. Ya. Tapi apa yang terjadi? Fa'ataituhu biha, maka diberikan itu. Diberikan itu, fa'akhadtuha, diambil oleh Ma'an, ya. Diambil, bayangkan ada anak datang ya kepada utusan tadi yang diberikan sedekahnya ya di masjid yang mau disebarkan. Ya kalau ngelihat anaknya datang minta, dikasih enggak? Dikasih, masa ditolak? Ya, Masya Allah.
Pak Biharap rajin sedekah, misalnya nitipkan ke Assalam. Anaknya datang, Pak, Bapak sedekah ya? Iya, saya minta dong bagian sedikit. Gak bisa nolak tuh. Ya. Gak bisa nolak, dikasih. Maka begitu dikasih itulah kemudian bapaknya datang. Sampai informasinya. Oh, anak saya terima sedekah. Dikejar itu, dipersoalkan oleh bapaknya. Faqala, maka bapaknya berkata, wallahi demi Allah, ma iyyaka aradtu. Yang saya maksudkan dengan sedekah ini bukan untuk kamu. Untuk yang lain. Ya. Ini ada nilai pendidikan di sini. Boleh ya, boleh. Tapi nanti kita lihat apa kisah yang terjadi. Ya. Yang saya maksudkan dengan sedekah ini bukan untuk Ananda. Bukan. Untuk yang lain. Ya. Anaknya juga kemudian keberatan dengan sikap itu. Dia juga karena sering ta'lim, tahu ilmu. Ya. Bukankah boleh dia menerima sedekah? Boleh kan? Secara fikih boleh. Secara fikih boleh. Karena ketika uangnya sudah dikeluarkan oleh bapaknya, sudah selesai. Bapaknya sudah selesai tugasnya. Kepada siapa dibagikan dan diambil serta diterima, itu urusan yang lain. Anaknya paham ilmu itu. Minta, gak mungkin dikasih. Agak susah nih. Yang paling mudah, bapak sudah keluarkan, saya ambil dari bagian itu. Karena saya berhak menerimanya. Jelas ya? Anaknya salah nggak? Tidak. Tapi bapaknya merasa maksudnya bukan ke situ. Ya kan? Maka berdiskusi di situ, fahasamtuhu, maka kemudian diadukan persoalan itu kepada Rasulullah SAW. Ya. Fahasamtuhu ila Rasulillah SAW. Maka kami adukan, saya adukan peristiwa itu kata Ma'an kepada Rasulullah SAW. Datanglah bapak dan anak Rasul. Anda bayangkan, nanti lihat dari kisah yang menarik ini Allah izinkan terjadi, ada pelajaran besar yang sangat indah di sini. Ya, ada pelajaran besar. Bapak dengan anak ke Nabi ingin bertanya, mendiskusikan persoalan agama. Pernah nggak begitu tuh? Masya Allah. Biasanya cuma nyoba solusi saja, solusi. Itu masalah sedekah dengan pembagian. Bapak anak tuh nyambung. Ya, Masya Allah. Apa yang terjadi? Lihat jawabannya. Ini intinya. Faqala laka ma nawaita ya Yazid. Yazid, kamu sudah dapat pahala dengan niatmu. Dengan niatmu. Walaka ma akhadta ya Ma'an. Dan Ma'an, kamu sudah terpenuhi kebutuhan dengan mengambil hakmu. Selesai hukum Nabi. Yazid, niat kamu apa sedekah? Karena Allah. Ya sudah, kamu sudah diberikan pahala dengan niat. Tidak ada urusan bagi kamu untuk memastikan kepada siapa itu diberikan. Jadi maksud Nabi ada kemudahan di sini. Kalau Anda sudah mengeluarkan itu, tugas Anda selesai. Selesai, sudah. Ya. Karena Anda titipkan pada yang terpercaya. Kecuali kalau diselewengkan, baru Anda pertimbangkan kembali. Ya. Tapi kalau digunakan dengan baik, tidak ada masalah. Kata Nabi, jangan banyak dipikirin. Pikirkan mungkin yang kurang aja, yang kurang. Tanyakan kurang enggak, itu aja. Ya. Tapi kalau masalah sampaikan ke sini, sampaikan ke situ, sudah. Tugas kita selesai dengan memberikannya. Jangan mengurangi pahala dengan mengungkit-ungkitnya. Ya, jelas sampai sini? Kecuali kalau Anda sudah tahu kepada siapa dititipkannya. Misal, Anda tahu bagian dari sedekah itu, Anda bagikan, itu selesai masalah. Tapi kalau Anda sudah percayakan orang lain, sudah biarkan orang itu bekerja. Ya. Jangan diusili lagi. Ini sudah dititipkan pada orang, Anda kan percaya artinya. Begitu orang ini membagikan, kenapa dipersoalkan? Ya. Maka kata Nabi, ketika kamu berikan itu sesuai dengan niatmu, tugasmu selesai. Ya, laka mana wahita. Bukan urusan uang yang diberikan kata Nabi. Niatmu itu menentukan pahala datang. Kamu mau cari pahala, apa mau cari masalah? Cari pahala ya Nabi. Ya begitu, sesuai dengan niatmu pahala sudah ada. Dan ma'an yang kamu ambil itulah yang kamu butuhkan. Jadi Nabi ingin mengatakan, bapak benar, ma'an benar. Bapak benar, ma'an benar. Ya, jadi keduanya tepat. Yang salah, yang tidak sedekah, berebutan harta yang tidak jelas. Baik. Hadis ini, Bapak Ibu sekalian, ya, menunjukkan kepada kita bahwa esensi dalam beramal sekali lagi terletak pada niat, keikhlasan, bukan pada bentuknya. Jadi syahid, hujjah di hadis ini ingin menunjukkan pesan bahwa semua amalan kita itu akan dihitung berdasarkan niat dan keikhlasannya. Bukan pada berapa banyaknya. Banyak mungkin menentukan kualitas tertentu, tapi niat yang paling menentukannya. Ya, termasuk salat Anda, puasa kita, segalanya itu pada niat. Setidaknya perbaiki niat kita, karena di Al-Ahqaf ayat ke-15 itu ada yang menarik. Tadi belum selesaikan ayatnya. Yuk kita bacakan sama-sama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala. Belum selesai sampai situ. Teruskan. Wa an a'mala salihan, kemudian tarda. Ini ujung kalimat yang paling menarik. Bukankah doa ini diminta oleh Quran? Sering dipanjatkan setelah lewat usia 40 tahun? Kalau sudah sampai usia 40 tahun kata Quran, ayo terus. Ini antum yang sudah merasa 40 ya.
Itu harus sudah digunakan tuh tiap hari, jangan sampai tertinggal. Karena itu perintah Quran. Perintah Quran. Yang 40 ke atas tuh. Apalagi yang 40 ke atas itu ya. Ya coba cek ya, masing-masing aja dilihat ya. Baik. Yang di bawah 40 juga jangan merasa belum tiba saatnya. Gak apa-apa Anda gunakan. Ya, gunakan itu. Perhatikan kalimatnya. Saya ambil ujungnya saja. Wa an a'mala salihah. Ya Allah, mohon bimbing hamba untuk menggunakan sisa usia ini untuk memperbanyak amal soleh. Kenapa kalimat ini muncul? Karena jangan-jangan sudah diberikan 40 tahun, amal solehnya belum cukup. Masa ada anak diberikan 4 tahun sudah hafal Quran, Pak? Bu, 4 tahun dan sudah pengen ke masjid padahal belum wajib. Ada orang diberikan 40 tahun, Quran gak hafal, ke masjid masih malas. Ya, coba barangkali masih keras hati itu. Kalau hatinya keras, maka minta kepada yang menguasai hati supaya dilembutkan hatinya. Lembutkan. Ya. Nah kalau suami masih keras, ibu yang minta. Ibu yang minta, jangan dikeluhkan. Jangan dikeluhkan. Kalau ibu mendapati suami belum soleh, tugas ibu menjadikannya soleh. Karena saking sayangnya Allah pada pria itu, dititipkan pada ibu. Karena cuma ibu yang bisa membantu dia soleh, jangan dikeluhkan. Ya. Ikut ke pengajian, tiba-tiba salah menyimpulkan. Duh, suami saya masih salah nih. Saya cari alternatif saja. Lebih baik mencari suami lain yang sunnah daripada suami yang bid'ah. Bantu beliau supaya mendapatkan tuntunan yang sunnah. Jangan ditinggalkan. Ya. Karena Anda yang paling tepat. Itu kata Allah, cuma kamu yang bisa, yang lain tidak. Makanya dititipkan pada ibu. Bapak juga begitu. Dititipkan pada bapak karena cuma Anda yang membantu. Bisa menolong pasangan Anda menjadi solehah. Ya. Jangan banyak dikeluhkan. Hati-hati. Setan rumah tangga paling berbahaya. Sampai dicantumkan di Quran. Surah Al-Baqarah ayat 102 itu. Panjang ayatnya itu. Tugas utamanya. Yufarriquna bihi ma bainal mar'i wa zawji. Memisahkan hubungan suami istri yang sudah harmonis. Pisahkan itu. Dasim namanya itu. Perempuannya dasimah. Hati-hati. Itu kerjanya luar biasa, Bu. Hati-hati. Ya, ibu sudah harmonis, disayang-sayang, semua ada. Ikut pengajian. Pengajian ibu-ibu yang ngajar ustaz. Begitu terpukau, kagum. Kenapa ya suami saya tidak seperti ustaz? Dibuat lupa tuh. Seakan-akan hilang semuanya. Hati-hati ya. Hati-hati. Ayo coba pulang kompak. Perbaiki keluarga seluruhnya. Ya, dari keluarga besar, anggotanya dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan seperti Allah berikan kepada Akhnas, Yazid dan Ma'an, insyaallah ya. Bapak Ibu sekalian, saya mohon untuk memberikan beberapa informasi barangkali. Pertama, bulan depan adalah sesi terakhir kita untuk ta'lim di masjid ini. Hari Sabtu pekan kedua sebelum tiba bulan Ramadan. Gak pakai sebelum tiba bulan Ramadan. Ramadan masih ketemu insya Allah ya. Kalau saya masih hidup ada waktunya dan ada sesi ya yang sudah kami sampaikan insya Allah di sore pekan-pekan awal. Nah karena pekan terakhir bertemu sebelum Ramadan, saya akan mencoba di berbagai tempat sama saya berlakukan untuk bisa mendiskusikan persoalan-persoalan seputar Ramadan. Ya, kita akan tampilkan. Saya kalau tidak keliru saya sudah kopikan untuk di masjid ini. Ya, satu tuntunan langsung dari Nabi, kumpulan hadis ya, yang dihimpun oleh Imam Al-Bukhari. Semua isinya hadis Nabi aja. Hadis Nabi tentang puasa itu. Saya ingat betul, antum dulu yang ambil, yang kopikan, kembalikannya telat. Saya ingat betul itu ya. Masih ada juga di saya dan masih ada. Alhamdulillah dan sudah dikopikan itu. Nggak tahu dibaca apa enggak. Ya, nanti kita lihat lagi kalau masih ada. Kumpulkan dan saya yakin masih orisinil itu, masih berbahasa Arab, ya. Baik. Jadi nanti kita lihat, kumpulkan, kalau bisa antum kopi itu, ya, kopi karena itu semuanya hadis. Hadis itu tuntunan paling baik dari Nabi. Nanti kita itu akan coba bahas, sampaikan plus persoalan-persoalan sebelum Ramadan. Jadi bagaimana caranya sebelum Ramadan, ilmunya sudah ada insyaallah dengan baik supaya saat Ramadan kita sudah sibuk dengan ibadah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus untuk hari ini saya mohon izin sebesar-besarnya kalau belum bisa membuka sesi dialog karena saya tadi baru sampai dari Bandung dan istri saya sebenarnya masih sakit ya dengan anak. Jadi saya sekarang punya kewajiban untuk merawat dan bergantian sebentar
saya minta izin untuk datang ke sini, ya, dan istri saya izinkan untuk saya berdakwah. Nah, sekarang hak beliau untuk saya rawat dan saya untuk anak-anak gitu ya. Jadi saya harus mandikan, harus macam-macam. Jadi mohon izin kalau belum ada sesi pertanyaan, disimpan saja dulu. Nanti sesi selanjutnya atau di lain waktu kita bisa berdiskusi kembali. Ya, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.